Ya, oke, selamat pagi semua. Balik lagi bareng saya Ari Triwijayanto. Pagi-pagi macet. Biasa di komplek pasar itu pasti banyak sekali kemacetan. Nah, ini adalah Pasar Margasari, oke. Udah pakai masker? Ya, jadi sebetulnya naik motor nggak pakai spion itu aneh banget buat saya. Aneh nemen. Biasanya saya suka melihat ke belakang, ya kan, takutnya ada mobil yang mau nyalip, ada motor yang mau nyalip. Ini malah tidak bisa melihat ke belakang. Oh, ini kayak aneh nemen, ya kan, aneh nemen. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba akan membahas mengenai final gear pada motor Satria Evio berdasarkan pengalaman saya. Final gear pada motor Satria Evio berdasarkan pengalaman saya. Nah, jadi untuk teman-teman semua, misalkan motor Satria Evio nya itu masih standar, ya jika memang motor Satria Evio nya itu masih standar, ya kan, jangan sekali-kali menggunakan final gear yang berat. Motor standar loh ya, motor standar jangan sekali-kali menggunakan final gear yang berat. Contoh, ya kan, menggunakan gear 14-40, depannya 14, belakangnya 40. Itu sangat tidak masuk sekali, ya. Sangat tidak masuk sekali. Dalam artian yang namanya overbore itu kita mencapai power maksimalnya itu pada RPM atas. Kok motor standar malah ditambahi perolehan RPM atas yang terlalu lama. Dalam artian yang namanya final gear berat itu kan mencapai maksimal powernya itu kan akan lebih lama, ya kan. Nah, otomatis kinerja mesin akan semakin berat. Yang ada malah part yang ada di dalam mesin kita itu malah akan cepat aus, ya. Dan larinya pun tidak akan nyaman. Alih-alih mendapatkan top speed yang tinggi, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama, bensinnya boros, part yang di dalam mesin itu akan cepat aus. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi misalkan memang teman-teman menggunakan motor standar, malah rekomendasi saya itu gunakan gear yang lebih enteng. Contoh, ya kan, motor standar menggunakan gear yang lebih enteng.
bisa menggunakan 1341. Nah itu akan lebih enak ya, mencapai power maksimalnya itu akan lebih cepat. Bisa dengan menggunakan 1444 ya kan, itu malah menurut saya akan lebih enak. Karena apa, yang namanya trek, yang namanya jalan itu tidak selamanya panjang ya kan. Misalkan ada panjang sedikit, akan tetapi lalu lintasnya ramai. Nah, jadi misalkan menggunakan gear yang ringan itu ya menurut saya akan lebih efektif. Ya, jadi saya ulangi lagi buat teman-teman semua, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Yang namanya motor standar jangan sekali-kali menggunakan gear yang berat. Malah saya rekomendasikan silakan teman-teman menggunakan gear yang lebih ringan. Karena apa, motor standar itu kan ya peruntukannya untuk harian, daily use ya kan. Torsi dan juga power max-nya kan sudah disetting sedemikian rupa ya kan. Jadi misalkan kita menggunakan gear yang berat, otomatis kinerja mesin itu akan semakin berat. Ditambah jika memang kita di dalam beraktivitas itu berboncengan, nah otomatis beban yang dibawa oleh si motor itu akan semakin berat. Jadi gear berat untuk motor standar itu sangat tidak efektif. Ini untuk motor standar ya. Nah, jadi untuk sedikit cerita saja, untuk motor saya walaupun sudah porting ya kan, sudah porting, sudah pakai PE 28, knalpot free flow ya kan dari Lone Rider, akan tetapi motor saya CDI Predator, akan tetapi motor saya tetap masih menggunakan gear standar ya kan. Ya faktornya banyak, karena di kampung saya, di desa saya itu tidak ada jalan yang terlalu panjang ya kan, lalu lintasnya ramai. Jadi menggunakan gear standar itu malah lebih efektif untuk mencapai daripada top speed motor saya, seperti itu. Ini langsung ke Rita ya.
Nah, yang selanjutnya untuk motor yang sudah bore up, ya kan, bore up harian. Nah, dalam artian motornya itu cuma digedein pistonnya saja. Motornya itu cuma digedein pistonnya saja. Ya, saya harapkan untuk teman-teman semua jangan menggunakan gear yang terlalu berat. Misalkan yang digedein cuma pistonnya saja, ya kan. Contoh, misalkan sudah menggunakan Saver 66, 67 atau 68. Ya, teman-teman silakan menerapkan gear 1441 boleh, 1442 boleh, ya kan, atau mungkin 1440. Akan tetapi untuk 1440 itu terlalu berat menurut saya. Ya, untuk ubahan pada pistonnya saja silakan teman-teman gunakan gear yang tidak terlalu berat. Gunakan gear yang tidak terlalu berat, ya kan. Untuk yang sudah menerapkan 165 cc, 177, 183 cc dengan menggunakan perbesar piston doang, itu ya saya harapkan teman-teman semua jangan sekali-kali menggunakan gear yang terlalu berat. Ya, diubah aja belakangnya, depannya standar 14, belakangnya itu dari 41, 40 sampai 42. Jangan terlalu berat lah, kasihan motornya, ya kan. Karena yang namanya hidup di masyarakat itu kan tidak ada jalan yang terlalu panjang. Nah kan, takutnya misalkan kita memaksimalkan gear, ya kan, sampai batas limitnya itu kita lupa kontrol, ya kan. Gigi 4 belum nyampe power maksimal, nanggung. Nah, akhirnya kita tidak fokus ke jalan depannya, itu malah yang ada bisa jadi sesuatu yang tidak diinginkan itu akan menimpa kita. Nah, makanya kita juga harus memperhitungkan kondisi jalan, medan, ya kan, dan lain sebagainya.
Eden mah. Parah ya. Clover. Seperti biasa teman-teman, jadi saya riding itu bersama istri saya ya. Jadi kenceng dikit itu ada yang nyolek. Ada satpam nih di belakang saya nih. Kecelakaan aja. Kecelakaan.